Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rizky Farinartonga, NPM 682. Baik, di sini saya akan membahas mengenai tentang elektrolit dan terapi asam bas dalam keadaan darurat. Di mana pematerian tersebut dibawakan oleh Dr. Muhammad Jalaluddin Asyuyeti di Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Ada juga elektrolit, pertama itu elektrolit disorders. Jadi, merupakan ketidakseimbangan elektrolit yang sering terjadi pada pasien rawat inap dan juga pada populasi umumnya. Jadi, prevalensi dari yang disampaikan bahwasanya hiponatremia ini 2,3 sampai 44%. Hipernatremia 1,1 sampai 4,4%, hipokalemia 10,2 sampai 39%, hiperkalemia ini 0,8 sampai 13%, hiperkalemia sekitar 0,7 sampai 7,5%. Jadi sesuai dengan jurnal Amerika Emergency Medis, di mana pada 1 Januari sampai 31 Desember 2014 bahwasanya hiponatremia ini 44%, hipokalemia 39%, hiperkalemia 13%, hipernatremia 4,4%. Jadi ini menurut studi di jurnal Amerika yang saya sebutkan tadi. Berikut ada juga gambarnya di mana terdapat penyakit kardiovaskular 22,7, gastro 14,5, lung juga 12,4%. Berikut ada juga karakteristiknya. Nah, jadi hiponatremia ini dia itu kurang dari 125, yang dimana terjadi pada 30% pada pasien ICU dan juga berhubungan dengan peningkatan mortalitas dan lama rawat inap. Yang dimana terus yang kedua adanya juga tanda dan gejala hiponatremia ringan hingga sedang meliputi mual, kebingungan, sakit kepala, terus kelemahan dan ketidakstabilan saat berjalan. Terus di hiponatremia yang berat dia itu, seperti kayak kejang, gagal napas, terus, koma. Terus ada juga tanda dan gejalanya itu yang mungkin lebih jelas pada serum kurang dari 125 atau pada hiponatremia akut. Jadi hiponatremia yang parah sekitar 2%, hiponatremia ini sekitar 2%. Jadi, dia itu akan memerlukan perawatan darurat, di mana ketika kadar ini dia, akan di mana, akan menurun kurang dari 24 jam. Jadi, ada berikut ini hiponatremianya sesuai dengan gambar. Diagnosisnya evaluasi, ini merupakan etiologi dari hiponatremia, yang di mana low ECV-nya itu normal ECV dan juga high ECV-nya. Jadi low itu renal NA-nya itu menurun, diuretik, terus normal itu ADH relate, SI EDH, terus high-nya itu terdapat heart failure, renal failure, dan kirois. Terus ada juga server hipertonia yang saya sebutkan tadi, bahwasanya ini merupakan sekitar 2% pasien memerlukan gawat darurat rendah hiponatremia yang berat. Terus ada juga ketika kadar, natrium itu kurang dari 24 jam, manifestasinya itu mengantuk, kejang, gangguan kardiorespirasi, muntah, dan juga kebingungan. Ada juga etiologinya itu keadaan pasca operasi, keracunan air yang disebabkan oleh diri sendiri, dan juga patologi intrakranial, neurologis, dan juga bila saraf yang sudah ada sebelumnya. Jadi protesnya itu hiponatremia itu terdapat
hipovolemic akut, terus ada juga hiponatremia akut yang ditumpang pada hiponatremia kronis dan atau hiponatremia kronis ekstrim. Biasanya itu terjadi, kadar natriumnya turun drastis sekitar 120 dan juga namun dapat terjadi pada kurang dari 125. Jadi peningkatan 4 sampai 6 ini biasanya cukup untuk mengurangi gejala hiponatremia akut. Jadi untuk tata laksananya tidak ada, konsensus mengenai pengobatan optimal untuk hiponatremia simptomatik, terus ada juga, salin hipertonik harus disediakan untuk pasien dengan hiponatremia berat dan juga atau bergejala-gejala target kadar natriumnya itu 3, terus hiponatremia akut itu, terdapat peningkatan sebesar 4 sampai 6 dalam 1 sampai 2 minggu pertama ataupun per jam, terus tetapi natrium plasma akhir ini tidak boleh melebihi 120. Sedangkan hiponatremia yang untuk kronik yaitu, natrium plasma tidak boleh meningkat lebih cepat dari 0,5 dan juga, per jam atau 10 sampai 12 dalam 24 jam. Dan juga, fase koreksi cepat harus berhenti ketika natrium plasma mencapai 120. Ini merupakan terapinya, manajemennya. Jadi selanjutnya hiponatremia. Di sini saya akan membahas mengenai hiponatremia versi bahasa Inggris ya. Jadi hiponatremia ini merupakan osmotic diuretic syndrome atau ODS. Jadi hiponatremia ini merupakan merupakan suatu penyakit yang sering juga terjadi pada penderita SU. Terus juga, hiponatremia ini jadi, kondisi yang medis yang terjadi penurunan, kadar natrium dalam darah. Jadi intinya itu natrium itu merupakan elektrolit yang paling penting, berperan dalam menjaga keseimbangan cairan di dalam tubuh kita. Jadi juga, serta melingkupi saraf-saraf dan juga otot-otot tersebut. Jadi ada penyebab yang sering terjadi itu konsumsi cairan berlebihan, seperti meminum jumlah air yang atau minuman lain yang besar dapat melarutkan kadar natrium dalam darah, terus kehilangan kehilangan natrium berlebihan dan juga hal ini dapat terjadi akibat seperti diare, muntah, ataupun sindrom pelepasan hormon, antidiuretik yang tidak memadai. Terus juga itu akan mempengaruhi pelepasan hormon yang mengatur pengeluaran air di bagian ginjal. Terus ada juga asupan natrium yang tidak mencukupi seperti diet rendah, natrium dapat berkontribusi pada kadar natrium rendah dan dalam darah. Terus ada juga pengobatan obat-obat tertentu. Jadi gejala hiponatremia ini bervariasi tergantung pada tingkat keparahan dan juga, kecepatan terjadinya. Jadi gejala ringan itu meliputi contohnya, eee, mual, sakit kepala, kebingungan, dan kelelahan. Juga, pada kasus yang lebih parah itu hiponatremia ini dapat menyebabkan kejang, koma, dan juga, eee, dia itu akan kematian, bisa bahkan kematian jika tidak ditangani dengan cepat ataupun tepat. Selanjutnya di bagian hiponatremia merupakan, kadar plasma sodium itu lebih dari 145.
merupakan kontroversi. Terus selanjutnya dia itu adapun tingkat prevalensinya itu pada pasien sekitar 0,5 sampai 50%, emergensinya itu sekitar 0,2 sampai 1%, dan juga ICU-nya itu kurang lebih 10%. Jadi hipernatremia ini kondisi medis yang di mana terjadi peningkatan kadar natrium dalam darah. Seperti saya sebutkan tadi. Jadi hipernatremia ini dapat disebabkan beberapa hal, terutama contohnya dehidrasi, terus ada gangguan ginjal, terus ada penggunaan obat-obatan, contohnya seperti kortikosteroid, ada juga ataupun diuretik, terus dapat meningkatkan kadar natrium dalam darah. Ada juga penyakit tertentu pada hiponatremia ini yang sering terjadi itu pada pasien diabetes dan juga sindrom Cushing syndrome. Kenapa itu yang di mana itu merupakan acuan peningkatan kadar natrium. Jadi gejalanya itu seperti haus berlebihan, tapi urinnya sedikit dan juga pekat, kulit kering dan kemerahan, kebingungan, kelemahan otot, dan kasus yang paling parah itu kejang bahkan koma. Berikut ini gambarnya hiponatremia. Jadi diagnosis dari hiponatremia ini didasarkan pada analisis darah untuk mengukur kadar kadar natrium. Pengobatan tergantung pada penyebab yang mendasarinya. Jadi contohnya pada kasus dehidrasi, itu akan memberikan cairan intravena ataupun minuman cairan yang cukup dapat membantu lah mengatasi kondisi tersebut. Jika ada gangguan ginjal, perlu dilakukan pengobatan terhadap penyakit yang mendasarinya. Jadi ini sangat penting untuk mencari perawatan medis jika terdapat mengalami gejala yang mencurigakan atau memiliki penyakit yang dapat menyebabkan hipernatremia. Ini dia contoh-contohnya. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai tentang hipokalemia. Jadi hipokalemia ini itu secara pengertiannya itu merupakan kondisi medis yang ditandai oleh kadar kalium darah yang rendah sekitar 3,5 per liternya. Terus ada juga kalium itu merupakan mineral esensial yang berperan penting dalam fungsi normal otot, sistem saraf, dan juga keseimbangan cairan dalam tubuh. Jadi ini sangat penting untuk pada cairan tubuh sehari-hari kita. Ada juga penyebab umumnya itu yang dimana pertama di bagian hipokalemia ini diuretik, diare dan muntah berlebihan, gangguan hormonal, penggunaan obat-obatan, dan juga contoh penggunaan obat-obatan itu kayak kortikosteroid juga ataupun obat NSAID yang dimana dapat mempengaruhi metabolisme kalium yang akan menyebabkan hipokalemia. Jadi gejala dari hipokalemia ini bervariasi tergantung pada tingkat keparahan dan juga kecepatan perkembangannya. Jadi beberapa gejalanya itu contohnya itu kelemahan otot, kelelahan, kram otot, denyut jantung yang tidak teratur, gangguan pencernaan, dan juga dalam kasus yang paling parah itu kelemahan otot yang parah ataupun gangguan irama jantung. Jadi diagnosis dari hipokalemia ini itu melalui analisis darah untuk mengukur kadar kalium dan juga pengobatan itu tergantung pada penyebab yang mendasarinya. Terus ada juga pada kasus itu intervalnya itu sekitar 3,5, terus kurang dari 3,0 dan juga kurang dari 2,5. Terus ada juga pada kasus yang lebih parah biasanya itu dia itu mungkin diperlukan pengobatan medis yang melibatkan pemberian kalium intravena. Seperti
Pengobatan ini KCl, potasium klorida ataupun KCl. Selanjutnya saya akan membahas mengenai tentang hiperkalemia, merupakan suatu kondisi medis yang ditandai dengan adanya kadar kalium darah yang tinggi. Jadi perbandingannya itu kalium itu adalah mineral yang penting berperan dalam fungsi normal otot, sistem saraf juga dan juga keseimbangan cairan dalam tubuh. Kadar kalium yang tinggi dalam darah dapat mengganggu fungsi normal jantung dan juga sistem saraf. Seperti EKG, ini adalah suatu pemeriksaan yang paling tepat pada penderita hiperkalemia. Jadi ada beberapa penyebabnya itu, dan sebelum itu ada berikut gambar untuk pemeriksaan EKG. Jadi hiperkalemia ini ada penyebab umumnya itu yaitu gangguan ginjal, obat-obatan seperti ACE inhibitor, diuretik, sparing kalium dan juga dapat meningkatkan kadar kalium dalam darah. Gangguan ginjal itu kayak contohnya fungsi ginjal yang terganggu dapat mengganggu kemampuan tubuh untuk mengeluarkan kalium dengan efisien. Terus ada juga acid base disorder. Berikut gambarnya, injury, hemorrhage, coagulation, dan juga acidosis, hipotermia, exposure, hipopersus. Terminologinya berikut, acidemia itu range-nya itu sekitar 7,35, alkalemia itu sekitar 7,45 pH-nya. Terus untuk asidosis itu eh, HCO2 ataupun HCO3. Terus ada juga alkalosis. Berikut juga metabolic komponen dan juga respiratory komponen. Acid base distress-nya juga terdapat respiratory acidosis, HCO2 meningkat, HCO3 menurun, respiratory alkalosis, HCO2-nya menurun, HCO3-nya menurun, metabolic acidosis, HCO3-nya menurun, HCO2-nya menurun, metabolic alkalosis, HCO3-nya meningkat, HCO2-nya meningkat. Berikut normal dari batas ABC-nya, AKDA ataupun pH, PCO2 dan sebagainya. Normal AC base value-nya itu sekitar range-nya itu 7,40, PCO2-nya 40, HCO3-nya 24. Berikut gambarnya dan juga clinical simptomnya. Ada juga arterial blood gas analysis, sedang gambar, acidosis metabolik, dan juga ini merupakan fisiologi dari efek dari acidosis. Ini dia respiratory acidosis, metabolic acidosis. Metabolic acidosis itu intravenous sodium bikarbonat, alkali terapinya, ini merupakan alkali terapinya. Alkalosis metabolik, physiological effect of alkalosis. Ini merupakan treatmentnya dari respiratory alkalosis, yaitu pH-nya 7,60. Dan juga ini metabolic alkalosis. Nah, ini metabolic alkalosis itu hidroklorik asidnya itu 0,1, amonium kloridanya itu 0,1, dan sebagainya. Jadi itu saja hasil presentasi yang saya paparkan. Kurang lebih saya mohon maaf. Saya akhiri, bila bisa bilhaq, wastabil khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.